Nah, akar-akar ini dulu saya bikin semua ya. Jadi saya program semua. Ini muter juga akar ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini dulunya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi akar itu di bawah jauh ya. Kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang pengerjaan bougainville teman-teman ya. Jadi tentang pengerjaan bougainville, ini bougainville Singapura teman-teman. Jadi yang bisa dibonsai maksimal ya daripada lokal ya. Lokal agak susah teman-teman ya. Jadi lebih cepat, lebih bisa ngeranting, lebih rapat teman-teman ya. Daun bisa kecil ya yang Singapura ini ya. Saya lokal pun juga membuat teman-teman ya, tidak hanya Singapura. Jadi mencoba itu tidak ada salahnya teman-teman ya. Jadi semakin kita sering mencoba, semakin akan kita kaya pengalaman teman-teman. Ini usia belum ada 3 tahun. Ini kemungkinan perkiraan saya sekitar 2,5 tahun ya. Jadi masih ingat ini saya, jadi sangat cepat ini ya. Jadi nggak terasa ya, maunya ini dikasih temen ya. Donggelan ini dikasih temen, saya taruh di pot. Saya taruh di pot. Setelah saya taruh di pot selama 3 bulan itu perkembangannya sangat lambat ya. Jadi perkembangannya sangat lambat setelah ketika saya taruh di pot sekitar 3 bulan. Akhirnya saya ground. Ya, saya ground, langsung pertumbuhannya langsung terlihat. Jadi sangat subur ya. Nah, di ground itu medianya saya kasih tanah campur sekam campur pupuk kandang ya waktu itu ya. Cuman itu medianya. Nah, ini akan kita lihat dulu kaki-kakinya ya. Dulu ini kakinya ini tidak bagus ya kakinya. Sekarang akan kita lihat dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Nah, ini akan kita ganti pot juga teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini belum saatnya ganti pot ini ya. Jadi masih butuh penyuburan. Tapi nggak apa-apa, sudah kita buka, kita akan sekalian ganti pot. Nanti kita tinggal proses pembikinan ranting ini sudah tinggal bikin anak ranting teman-teman. Jadi nanti mungkin setengah tahun lagi ya, sudah bisa dikonteskan ya. Jadi untuk pertumbuhan akar bougainville ini sendiri, pertumbuhan akarnya sangat lambat. Jadi dia sangat lama ya untuk mengganti media mestinya ya. Ini entah berapa bulan ini, 5 bulanan ini baru akan saya ganti ini. Jadi setahun atau setahun setengah pun mestinya masih bisa ya. Berhubung ini mau kita ganti pot yang agak kecil, nggak apa-apa kita ganti ya. Asal nanti daun kita pruning semua. Nah, ini bisa dilihat. Akan kita kurangi akar-akarnya teman-teman ya, sekalian ya. Sekalian akan kita ganti media tanam teman-teman ya. Jadi potnya agak kekecilan sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah, kita pakai aja. Nanti kalau mau dikonteskan, kalau potnya kalau sudah ada kita ganti
ini nggak apa-apa. Ini untuk pengepresan akar teman-teman. Jadi nanti ketika bonsai kita mau konteskan, nah dengan pot kecil tipis kita tinggal, jadi tidak usah banyak mangkas akar ya nantinya ya. Mungkin cuman akar serabut yang kita pangkas. Jadi untuk bonsai bougainville itu sebenarnya akarnya itu pertumbuhannya lama teman-teman, kalau sudah pernah kita tahap akar ya. Jadi dia tinggal tumbuh serabut. Kita kasih media tanam ya, saya cuman pakai pasir Malang full ya. Ini media cuman pasir Malang. Kita kasih pupuk teman-teman agar akar cepat meresap ya, agar cepat menyerap nutrisi pupuknya. Agar pertumbuhannya lebih cepat. Mestinya potnya kurang besar sedikit. Ya kalau dibawa kemana-mana tidak gerak. Kita siram dulu ya, jadi agar pasir Malang ini masuk ke rongga-rongga yang di dalamnya teman-teman ya, agar padat. Kalau padat itu nantinya tidak dimasuki hama-hama semut atau lainnya ya. Teman-teman ya, kalau kita lihat memang potnya agak kurang panjang sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya kalau ada yang panjang saya kasih panjang tadi ya, tapi nggak apa-apa juga. Ini untuk pengepresan akar juga ya. Jadi nanti bonsai ini kalau dia medianya agak tertekan, kalau sudah bikin ranting ini bisa mempertua juga teman-teman. Akan saya kasih dekastar lagi teman-teman di pinggir-pinggir ini ya. Kita ambil sedikit lagi ya. Ini kita kasih dekastar di pinggir-pinggirnya teman-teman. Di atasnya tadi, di bawahnya ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini setelah kita ganti media, sekarang akan kita pruning total ya. Kita pruning total. Nah ini nanti kalau sebelum masih lama dikonteskan, kita kasih talang karet segini aja teman-teman ya. Jadi agar akar itu tertutup dulu ya, seperti itu, biar lebih subur. Nanti setelah mau dikonteskan kita lepas. Jadi akar-akar ini semua bikinan semua teman-teman. Jadi
bukan akar bawaan ya, bisa dilihat. Nah, akar-akar ini dulu saya bikin semua ya, jadi saya program semua. Ini muter juga akar ini ya, nah, bisa dilihat. Nah, ini dulunya tidak ada ya teman-teman ya, jadi akar itu di bawah jauh ya. Nah, akar yang di bawah tetap saya biarkan, tapi yang di atas ini dulu saya lukai ya. Saya lukai, akhirnya dia tumbuh serabut. Nah, tumbuh serabut saya biarkan, akhirnya saya pilih, saya besarkan ya. Seperti ini juga bikinan ini, sebesar ini. Bikinan semua ini. Jadi akar yang aslinya dulu itu di bawah, sudah saya potong. Setelah ini besar-besar, akhirnya akar bawaan yang di bawah dulu, pohon ini tidak ngepen seperti ini ya. Jadi merit, jadi kecil yang di bawah, makanya saya bikin akar yang di atas ini ya. Jadi saya lukai. Jadi ngelukainya juga bertahap ya, tidak harus dilukai keliling, nanti terkadang ada yang nggak tumbuh ya. Jadi ngelukainya bertahap. Jadi yang sisi kiri atau kanan dulu, seperti itu. Atau kita tanam agak dalam ya. Bougainville itu biasanya kalau kita tanam agak dalam, dia akan tumbuh akar di atas. Kalau memang di atasnya akar ada tumbuh, memungkinkan kita pakai itu. Nah, ini bekas saya lukai juga ini. Jadi akar ini akar bikinan semua ya. Jadi ada sebagian saya memahati akar ya, program akar itu ada di video saya sebelumnya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini akan kita pruning dulu ya, soalnya ini tadi dipangkas akar ya, kita pruning sampai habis teman-teman. Jadi cara melukai akar, melukai batang untuk mencari akar itu dulu setelah saya lukai nggak saya tanam dulu ya, nggak saya timbun tanah dulu, saya biarkan mungkin sehari 2 hari agar dia tidak busuk ya. Atau saya bisa dikasih obat fungisida ya, obat jamur. Fungsinya agar setelah kita lukai nanti kita tanam tanah itu tidak busuk. Makanya yang sisi sini saya lukai itu nggak saya tanam dulu teman-teman, jadi nggak saya timbun tanah dulu, saya biarkan agak kering, tapi saya kasih, kalau nggak salah itu dulu fungisida ya, obat jamur, saya oserkan aja ya. Jadi saya oleskan, jadi setelah 1 hari besoknya kering langsung saya timbun tanah. Nah itu siramannya pun jangan langsung basah ya, jadi siramannya agak semi kering ya, untuk menghindari kebusukan. Biasanya kalau bougainville luka itu biasanya mudah busuk ya, makanya nah ini dulu setelah saya lukai juga saya kasih obat fungisida, saya keringkan, makanya dia nggak sampai menjalar ya. Nah ini hasilnya setelah kita pruning ya teman-teman ya. Jadi kita pruning total setelah kita pergantian media. Nah ini hampir berbunga teman-teman ya, kemarin banyak bunga cuman saya potongi ya. Jadi silahkan teman-teman mencoba dengan teknik-teknik yang saya omongin tadi ya. Jadi kalau dapat bougainville Singapura seperti ini, kita ground dulu teman-teman ya, kita ground, jangan di pot, soalnya di pot itu nanti ada pertumbuhannya yang dominan dan tidak ya. Kalau di ground bisa menyeluruh teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau di ground nanti bisa juga program akar seperti ini ya. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba, semakin banyak jenis pohon semakin bagus ya. Nanti siapa yang ngasih tutorial bonsai yang macam-macam kalau kita tidak mencoba? Nanti ke depan generasi pebonsai Indonesia ke depannya kan repot ya kalau cuman itu aja yang dibikin ya. Ya selera nggak masalah, selera itu bebas teman-teman, kita nggak ada jeleknya, nggak ada larangan untuk orang selera suka ya. Tapi kalau teman-teman nantinya ingin jadi benar-benar ingin jadi pebonsai ya harus segala macam jenis pohon dibikin teman-teman ya. Jadinya
nantinya untuk kedepannya teman-teman bisa menularkan ilmu pengalaman teman-teman buat teman-teman khususnya pemula ya. Nanti nggak ada yang ngasih tutorial, kalau cuman pohon-pohon itu aja nanti dapat varian baru. Nggak ada yang ngasih tutorial kan juga repot ya. Jadi ini pengalaman saya membonsai bougainville teman-teman ya, bougainville Singapura. Jadi sudah saya jelaskan, kalau kurang jelas bisa lihat tutorial video sebelumnya tentang bougainville ini ya. Nah seperti ini juga, ini teman-teman, ini dulunya beli cuman 10.000 teman-teman, banyak ya belum ada setahun ya, 6 bulan atau 7 bulan saya pasang batu, saya arahkan kawat. Nah ini nantinya, ini dulu bonsai indah-indahan teman-teman ya, waktu saya video bonsai indah-indahan itu dilihat langsung indah gitu loh teman-teman, jadi instan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini nanti sesuai prosesnya bisa kita konteskan ya. Nah ini kalau sudah benar-benar matang, rimbun matang kan juga bisa jadi bonsai kontes teman-teman, jadi indah-indahan jadi bonsai kontes. Nah seperti itu ya. Ini sudah rimbun teman-teman, nanti kalau sudah rapat saya konteskan teman-teman, jadi sudah nggak indah-indahan lagi, ya indah ya kontes gitu ya. Jadi makanya teman-teman jangan bosan-bosan untuk sering mencoba berkreasi ya. Jadi lebih banyak jenis pohon lebih bagus kita coba, kita pelajari semua botani, perawatannya kita pelajari. Suatu saat teman-teman kalau sudah banyak pengalaman bisa ngasih ilmunya juga kepada khususnya pemula-pemula, entah lewat medsos, entah lewat antar temen ya. Nah, jadi bougainville ini sudah tinggal merapatkan teman-teman ya, sudah tinggal anak ranting, ini banyak yang sudah ngeranting teman-teman. Mungkin di sebelah sini yang kurang mungkin ya, sebelah sini sudah nggak lama, yang di sini ini juga butuh anak ranting lagi ya, sambil penuaan cabang, anak cabang semua itu nantinya dengan proses pot yang kecil ini. Ini kita teduhkan dulu teman-teman ya. Terus teman-teman kalau menyiram itu, kalau sudah posisi kita ganti media seperti ini, menyiramnya dikontrol ya. Jadi jangan setiap hari disiram. Kalau kita lihat gini sudah mulai kering baru kita siram ya. Nggak apa-apa kalau untuk bougainville itu nggak, kalau baru seperti ini nggak begitu doyan air teman-teman ya. Nah kalau untuk musim penghujan itu terkadang ya rawan teman-teman ya. Jadi kalau untuk musim penghujan mending kita teduhkan jangan sampai kena air hujan kalau posisi seperti ini ya, soalnya rawan pembusukan. Makanya lebih baik kita teduhkan dulu, jangan sampai kena air hujan dulu ya. Terus penyiramannya kita kontrol jangan sampai terlalu basah ya, biar dia nggak busuk ya, bekas akar-akar yang kita potong tadi ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini, dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.